Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama untuk dapat merenungkan cinta kasih Tuhan. Saya akan membawa kita untuk merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah jalan buat kita untuk menuju kepada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai dengan 48, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apakah kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saat ini firman ini saya beri tema perintah Tuhan, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu dan berbuatlah bagi mereka yang telah menganiaya kamu. Orang yang bersikap baik kepada kita harus kita perlakukan dengan baik. Sedangkan orang yang berbuat jahat dan menganiaya kita patut kita benci dan musuhi. Inilah sikap yang dimiliki sebagian besar pada manusia. Tetapi justru kebalikannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan ternyata bukan orang yang telah berbuat jahat kepada kita terus kita berbuat jahat, tetapi dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, ini memang sesuatu yang sangat berat buat kita. Kalau kita untuk bisa mengasihi musuh kita, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Ini yang terjadi, ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar supaya kita ini saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan, saling juga kita ini harus punya perasaan yang sungguh-sungguh dapat memiliki perhatian kepada saudara kita. Saudara, prinsip daripada kekristenan itu berbeda dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Ya, bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang sama?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya? Enggak. Tuhan Yesus itu adalah satu teladan buat kita. Dia adalah teladan satu-satunya yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan saya. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Dia diejek, dia diludahi, dia dimusuhi, dia dianiaya. Bukan itu saja, bahkan sampai mati di atas kayu salib, dia tidak pernah membalas perbuatan jahat dengan kejahatan. Tetapi justru dia berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami kasih-Nya. Ya. Jadi kalau kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya, kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan. Ya, tetapi kebaikanlah yang dapat mampu untuk mengalahkan kejahatan itu. Nah, inilah satu perintah yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian miliki, ya. Mungkin kita berkata, saya adalah manusia biasa, mustahil dapat mengasihi musuh. Ya, itu kodrat. Itu kebiasaan manusia. Sudahlah, biar aja yang begitu. Ngapain saya harus kasih dia? Ngapain saya harus perhatikan dia? Tapi ternyata wujud prinsip kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita harus mengasihi mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Ya, tentu itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi pastilah bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ya, sebagai umat ciptaan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, orang yang mampu mempunyai satu perhatian, dia harus memberikan hidupnya untuk orang lain, kasihnya untuk orang lain. Nah, ini memang tidak mudah kalau tidak ada pewahyuan dari Allah kepada kita. Ya, kalau ada pewahyuan Roh mengubah hidup kita, kita mampu mengasihi orang itu. Tapi kalau kita masih biasa-biasa, seringkali masih daging kita yang muncul. Hidup kita ini masih dikendalikan oleh kedagingan kita. Pastilah Allah tidak pernah memberikan perintah yang mustahil ini untuk kita lakukan kalau kita tidak diubah dulu oleh Tuhan. Makanya hidup kita harus diubah oleh Tuhan. Kalau saudara saat ini ada di rumah, menikmati sesuatu bersama dengan keluarga satu dengan yang lain, keluarga itu saling memperhatikan satu dengan yang lain, keluarga itu saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun mungkin dalam satu kehidupan dalam rumah tangga, keluarga itu masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya kebiasaan, kemauan dan kehendak. Tapi justru daripada itu tidak pernah dipaksakan, ya, untuk kehendak itu muncul. Tapi tentunya harus ada kebersamaan di dalamnya, dipenuhi dengan kasih Allah. Ada pertanyaan buat saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan ini? Kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Kebaikanmu akan mengalahkan kejahatan mereka.
Kebaikanmu akan menghancurkan kejahatan mereka. Kebaikanmu akan mengubah kehidupan mereka yang tidak baik. Mari kita lihat bersama-sama, kita nikmati, kita rasakan, kita berubah. Jangan biasa-biasa, ya. Jadi jangan kita hanya sekedar mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, ya sudah firman Tuhan, tapi hidup kita tetap biasa-biasa. Ya, jadi musuh kita itu bukan lawanmu, tapi musuhmu harus kamu kasihi. Musuhmu itu bukan tandinganmu, tapi musuhmu itu adalah sahabatmu, saudaramu yang perlu engkau kasihi. Ya, Yesus diludahi, Yesus dianiaya, Yesus diolok, diejek dan lain sebagainya. Justru dia memberikan nyawanya untuk kita. Nah, Tuhan mengajarkan ini supaya kita betul-betul meneladani dia, karena kita adalah anak Allah. Kita yang memiliki pewaris kerajaannya. Kita bukan hanya sekedar menjadi umat Kristiani biasa, tapi kita adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah, yang punya kerajaan Tuhan, yang harus selalu memberi kehidupan kita ini buat orang lain, untuk orang lain dikasih, untuk orang lain mengerti, untuk orang lain memahami bahwasanya Yesus Kristus Tuhan Allah adalah satu-satunya yang memberikan kehidupan itu buat kita. Haleluya. Mari sekali lagi saya katakan kepada kita, motivasi kita semua, biarlah kita mengintrospeksi hidup supaya kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita, dan kita juga harus senantiasa hidup sesuai dengan firman Allah. Ayat yang terakhir saya akan baca buat kita, kembali kepada Matius tadi, ayat yang ke-45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Jadi artinya bahwa kita harus meneladani Yesus Kristus Tuhan. Walaupun dalam kondisi dia dianiaya dan lain sebagainya, dia tetap menciptakan matahari supaya setiap orang bisa menikmati. Bulan juga begitu, hujan juga begitu, bahkan berkat Allah akan melimpah kepada kita. Mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu mengajarkan buat kami untuk kami mengasihi orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kami, orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, orang-orang yang telah menganiaya kami. Tapi kami percaya kasih-Mu akan melimpah buat mereka. Kami boleh diberikan kekuatan, hikmat daripada Roh Kudus untuk kami mengasihi musuh-musuh kami. Walaupun penganiayaan, tekanan, hinaan datang dari luar sana, tapi karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih, biarlah kasih itu penuh dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi saudara-saudara kami, untuk kami mengasihi teman-teman kami, untuk juga kami mengasihi musuh-musuh kami. Kami bersyukur Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.